Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Kali ini saya akan membahas masalah yang bertanya masalah usaha ATK ataupun toko-toko teman-teman ya. Oke. Jadi ini ada yang bertanya menarik dari teman-teman semua ya. Pertanyaannya adalah dari Megapixel Production ya. Oke, jadi dia menanyakan kenapa sih harus pakai kode, kenapa tidak langsung nempel harga pada kemasan barang. Oke, jadi mungkin pertanyaan dari Megapixel tadi pertanyaannya adalah, maksudnya adalah kenapa kita harus memberikan kode ya, kode harga jual di setiap barang sini teman-teman ya. Kenapa kok nggak langsung tulis saja harganya ya, bukan kodenya ya. Maksudnya kenapa nggak langsung tulis harganya di sini, misalnya 5.000 atau 10.000 atau 20.000 gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi menurut saya itu pertanyaan yang sangat menarik ya buat untuk dibahas pada video kali ini. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengapa kita harus memberikan kode-kode tersebut dan kenapa kok dia tidak langsung aja menulis nominalnya gitu teman-teman ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya Mas lagi sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi mengenai masalah pertanyaannya kenapa kita harus membuat kode harga di barang yang akan kita jual ya, kenapa kita nggak langsung aja menulis nominalnya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman semua ya, memang dalam sebuah bisnis perdagangan teman-teman ya, ada kalanya kita memang melihat suatu toko tuh ada yang membuat harga kode harganya ya, ada juga yang tidak ataupun yang langsung menulis nominalnya. Oke. Nah, di sini memang setiap toko itu memiliki prinsip yang berbeda-beda ya. Kenapa kita harus membuat kode dan kenapa kita langsung aja menulis nominalnya teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi ya, selaku wirausaha penjual beli ya di toko, karena saya ini kan toko kecil, kemudian sistem penjualnya juga masih sistem manual ya, bukan lewat komputerisasi, maka saya masih memakai sistem kode harga ya. Dan sistem kode harga ini sering dipakai oleh banyak orang teman-teman ya. Gunanya adalah agar kita tidak lupa dengan modalnya dan juga harga jualnya. Oke, terkadang karena saking banyaknya item yang kita jual, maka kita sering lupa berapa modal yang barang tersebut teman-teman ya. Kalau kita menuliskan langsung nominalnya di sini, misalnya harganya 5.000, kita tulis 5.000 dan kemudian apa kita harus juga menulis modalnya? Kan lucu ya teman ya, ataupun nanti malah ketahuan, oh modalnya segini, jualnya segini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kalau setoko yang seperti saya ini, maka lebih baik kita gunakan kode ya. Jadi tujuannya untuk supaya kita ingat, tidak lupa dengan modal dari barang tersebut, karena banyaknya item di toko kita itu kadang membuat kita lupa berapa modalnya. Oke, itu yang pertama ya teman ya. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan rahasia harga jual kita ya. Jadi terkadang ada toko lain yang menggunakan trik-trik persaingan ya, persaingan harga. Mereka menyuruh orang untuk belanja ke toko kita, mengecek-ngecek harga ya. Kalau kita memunculkan harga di sini, misalnya 5.000 udah tertera di sini, 10.000 tertera di sini, maka pesaing kita pun akan
mudah untuk membuat penetapan harga-harga yang bisa mengambil alih konsumen ataupun pelanggan yang awalnya ke toko kita bisa pindah ke toko tersebut dengan membuat harga lebih miring daripada harga kita. Oke, itu yang kedua. Kemudian kenapa kita tidak memakai langsung menuliskan nominalnya? Biasanya kalau menuliskan nominalnya langsung di sini itu biasanya toko-toko yang penjualannya secara komputerisasi. Contohnya adalah minimarket seperti Alfamart ataupun Indomart. Oke. Jadi kalau sistem yang sudah seperti Alfamart itu dia memang mencantumkan langsung ya nominalnya, harga jualnya di barang tersebut. Karena apa? Dia sudah tersimpan filenya nominal minimal harganya itu di komputer, jadi dia tidak bisa berubah-ubah. Kalau dirubah maka itu akan menimbulkan penyelewengan ataupun menimbulkan kecurigaan dari pemilik Alfamart ataupun pemimpinnya. Nanti dikira terjadi kecurangan karena kita memanipulasi harga ya. Artinya harga yang di sini di barang itu misalnya 5.000, kemudian di komputer kita buat beda, itu kan otomatis akan menimbulkan kecurigaan ataupun kerugian bagi pembukuan di toko tersebut. Selain itu, kalau kita membuat langsung harga di sini kan nominalnya 5.000 kita tulis 5.000 itu kalau di kayak Alfamart kan tidak ada lagi tawar menawar, jadi dia wajar langsung memberikan harganya di sini, nominal harganya ditulis di sini ya. Jadi karena di Alfamart ataupun Indomart itu kan nggak ada sistem tawar menawar barang antara konsumen dengan pihak tokonya ya. Tetapi kalau seperti kita ini kan masih ada tawar menawar sedikit ya. Misalnya dia melakukan pembelian dalam jumlah barang banyak ya, pembelian dalam bentuk barang yang banyak, otomatis kan ada yang minta diskon, ada yang minta pengurangan harga ya. Jadi kalau kita membuat kode, kita tahu oh berarti modalnya segini, oh berarti kita harus menjualnya segini. Kalau misalnya konsumen minta diskon ataupun harga berkurang, maka kita masih tahu berapa yang harus pantasnya kita berikan diskon kepada konsumen ya, karena kita sudah tahu modalnya ada di sini. Kita tahu ya, misalnya ini kan tisu ini kan ada kodenya, jadi sini saya buat di sini adalah modalnya teman-teman ya, sini modal, kemudian di sini harga jualnya. Jadi kalau dia misalnya ini saya modalnya 9.000, ini harga jualnya misalnya 12.000, jadi masih ada selisih 3.000 misalnya teman-teman ya. Jadi kalau mereka minta diskon, kita tahu kan kalau modalnya 9.000, kita kasih diskon berapa ya yang cocoknya buat si konsumen gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bingung, tidak ribet kalau kita memakai kode. Tapi kalau kita cuma menuliskan harga jualnya secara nominalnya saja tanpa menuliskan modalnya, itu akan menyulitkan kita. Kadang-kadang kita lupa dengan harganya, modalnya teman-teman ya, karena kita tidak mungkin menuliskan harga modalnya di barang tersebut ya kalau kita tidak pakai kode. Tapi kalau kita pakai kode, kita kerahasiaan toko kita, modalnya itu akan terjamin teman-teman ya. Jadi kuncinya ataupun intinya adalah kita membuat kode harga itu adalah menjaga kerahasiaan harga modal kita di toko kita ya teman-teman ya. Kalau kita nggak menuliskan kode, misalnya kita langsung menuliskan harganya, kan nggak mungkin kita menuliskan harga modalnya juga kan. Kalau kita tuliskan cuma harga jualnya aja, terkadang kita lupa kan berapa modalnya ya. Jadi penting sekali buat kita untuk menuliskan harga modal dan harga jualnya dengan memberikan kode ya, kode harga jual ataupun harga modalnya. Jangan menuliskan nominalnya langsung teman-teman ya. Jadi itu fungsi dari kita membuat alasannya membuat harga jual memakai kode dan tidak menuliskan langsung berapa nominalnya. Oke. Kalau mengenai masalah cara membuat kode harga jual maupun
modal ya, saya sudah pernah men-share atau membuat videonya di video-video yang lama yang dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti lihat aja bagaimana cara membuat kode harga jual barang di toko kita supaya bisa menjadi apa namanya ya, panduan ataupun menambah pengetahuan buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya membuat kode harga jual. Oke? Karena penting sekali buat kita sebagai pemilik toko membuat kode harga jual untuk menjamin kerahasiaan toko kita dari segi harga dari segi harga modal dan harga jualnya, dan juga menjamin kerahasiaan toko kita dari pesaing ataupun toko pesaing kita. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, alasannya kenapa kita tidak langsung menuliskan harga jualnya di sini, nominalnya langsung ya, kenapa kita harus pakai kode. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman semua sesama wirausaha ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.